sampai diajak untuk melakukan hal-hal yang di luar batas, kayak misalnya melakukan hubungan seksual atau yang enggak lah. Kita juga harus tahu value kita. Jadi kita nggak boleh kayak asal mau-mau aja, cuman gara-gara istilahnya kita sayang sama orang itu. Sebenarnya nafsu semua orang pasti punya ya, cuman lebih kita kontrol aja. Gimana kan kita masih menjalin hubungan yang belum ada ikatan sah, kita harus tahu batas kita tuh di mana. Halo guys, selamat datang di podcast kami yang bertema Next Generation. Jadi di sini kami membawa program yang bertema tentang anak-anak muda. Dan bersama saya, Kate Victoria Lim. Pada hari ini kita akan membahas yang lagi rame nih tentang Loli dan Fadel. Tapi di sini kita tidak akan bergosip atau membicarakan tentang hubungan emaknya dan anaknya. Tapi kita akan hanya mengambil pelajaran yang bisa kita ambil dari hubungan si Loli dan Fadel ini, untuk menjadi pelajaran bagi para anak-anak muda di luar sana. Dan bersama saya ini ada Evelyn, kelas 12, 3 sama. Oke. Nah, jadi Eve, hari ini kan kita mau bahas tentang hubungan Loli dan Fadel. Oke, jadi yang bagi kalian yang belum tahu, Loli dan Fadel ini, jadi awal ceritanya si Loli ini kuliah di luar negeri, bukan kuliah tapi lebih kayak sekolah. Dan fun fact, dia umurnya sama kayak kita, 16 ya. Dan ya di sana dia berhubungan dengan lewat online laki-laki namanya Fadel. Habis itu dia drop out dari tempat tersebut dan akhirnya balik ke Indonesia. Dan sampai sekarang ini yang lagi rame itu mamanya Nikita Mirzani bilang kalau misalnya anaknya ini hamil dan sampai aborsi, dan katanya ada buktinya. Jadi ini sebenarnya masih diduga, tapi beberapa buktinya sudah ada, tapi dari pihaknya Fadel masih membantah hal tersebut ya. Jadi kita akan membahas hal tersebut dan mengambil pelajaran dari situ untuk kita sebagai anak muda. Oke, jadi pertama Eve, you udah tahu kan ya kasus tentang Loli Fadel ini. Nah, mau nanya pendapatnya gimana sih tentang hubungan mereka, hubungan si Loli sama Fadel? Menurut gue sih hubungan Loli sama Fadel tuh udah bisa masuk kategori hubungan yang gak sehat ya. Karena mereka kan, kalau yang kita tahu nih dari berita-beritanya, itu kan kayak ada misalnya si Lolinya sampai minjem duit sama orang-orang lain. Itu gara-gara cuman demi nebus Fadel supaya dia bisa keluar dari penjara kan. Kayak gitu aja udah explains a lot gitu. Jadi kita juga lihat dari track recordnya si Fadel, dia udah pernah melakukan tindakan kriminal juga sampai masuk penjara. Itu juga udah menjelaskan kalau dia tuh bukan orang yang baik. Dan dari standar pacaran yang mereka lakukan, kayak sampai mereka melakukan hubungan seksual dan segala macam, itu ya diduga untuk melakukan hubungan seksual dan lain-lain, itu udah nggak bagus sih. Dan mereka bisa dibilang menjalani hubungan yang nggak sehat. Kenapa menurut you melakukan hubungan seksual itu nggak bagus bagi mereka? Karena sesuai aturan-aturan yang ada aja sih, itu kan kayak udah basic ya. Kalau misalnya kita masih menjalani hubungan pacaran, apalagi belum ada yang sah dan semuanya, itu pasti kita tahu batas dong. Jadi kita nggak melakukan hal-hal yang di luar batasan itu, apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang kayak hubungan seksual dan segala macem. Dan seperti yang kita tahu juga, si Loli kan diduga untuk hamil kan, dan dia juga diduga melakukan aborsi. Jadi dari situ kayak sampai melakukan hal-hal yang di luar batas kita cuman demi hubungan gitu, hubungan yang bahkan belum sah. Dan menurutnya kenapa sih si Loli ini bisa sampai seperti itunya, segitunya, kalau kata mamanya ya, sampai hubungan seksual terus sampai ngelakuin aborsi dan minjem duit ke beberapa orang buat si Fadel katanya. Kenapa sih menurutnya, apa yang nyebabin dia jadi seperti itu? Menurut gue sih ini gara-gara hubungan mereka emang pada dasarnya udah toksik kali ya. Jadi dari awal si Loli ini mungkin udah terjebak di dalam hubungan itu, dan dia mungkin terlalu, tanda kutip, terlalu sayang gitu sama pacarnya. Jadi dia rela melakukan apapun, terus jadinya hubungannya jadi arahnya udah nggak bener gitu dari awal. Nah kan tadi you bilang kan kalau misalnya dia begitu karena udah istilahnya cinta buta banget. Nah menurutnya apa sih yang bikin si Loli ini cinta buta banget sama Fadel? Karena kalau menurut Ayah itu dia ya nggak seganteng misalnya artis-artis Korea gitu kan. Dibilang berbakat. Menurutnya apa karena bakat narinya dia atau apa? Kenapa Loli bisa sesayang itu sama si Fadel menurutnya? Pandangan orang beda-beda sih ya, nggak bisa bilang kayak dari kita doang, dari sudut pandang kita doang. Tapi ya mungkin selama menjalani hubungan itu Loli dapat
quality-qualitynya dari si Fadel yang dia suka gitu. Tapi kalau kita bisa lihat dari secara umumnya lagi, kita sebagai netizen gitu, kita lihat berita-berita yang ada, sebenarnya agak bingung juga sih, karena kayak orang-orang bilang dia juga banyak kayak isunya ya, ngechatin cewek, terus habis itu bahkan sampai ada yang screenshot di media juga tentang kayak dia ngechatin cewek lain gitu di belakang Loli gitu kan. Jadi kalau dari situ sih mungkin emang ceweknya udah terlalu terpikat aja sih sama cowoknya. Oke. Nah, kan you juga mungkin harusnya tahu ya, si mamanya Nikita Mirzani udah sampai jemput si Loli dari apartemennya. Kemarin ada tuh videonya beredar, dan dia juga mamanya ngelaporin si Fadel pacarnya ke polisi. Menurut you wajar gak sih emaknya bertindak seperti itu? Gitu. Wajar banget sih, karena gimana, itu kan naluri seorang ibu ya. Jadi sebagai ibu pasti kita peduli sama anak kita. Kalau misalnya dia terjerumus sama hal-hal negatif, pasti kita kayak istilahnya mau menyelamatkan mereka kan. Jadi kayak dia pasti udah lihat anaknya ini mungkin menjalani hubungan yang gak sehat gitu sama si Fadel kan. Jadi dia pengen menyelamatkan aja sih dari yang pengaruh-pengaruh buruk gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ininya ya, apa yang kita bisa ambil dari sini. Jadi kalau menurut you kan kita udah lihat kan kata mamanya si Loli ini sampai hamil aborsi, minjem duit kesana sini. Nah, kalau menurut you dalam berpacaran itu harusnya batasannya kayak gimana sih biar kita bisa berpacaran secara sehat kayak gitu? Menurut you gimana? Kita harus tetap tahu value kita sih sebagai seorang gitu kan. Jadi kita harus dalam hubungan berpacaran istilahnya memang kita berkomitmen, tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar batas gitu, yang kayak sampai melakukan hubungan seksual atau yang lain sebagainya, atau sampai bahkan yang kayak dia lakukan yang kayak minjem duit gitu, sampai istilahnya rela mati lah ya untuk pacar gitu kan. Itu kayak sesuatu yang nggak perlu banget, dan kita harus respect satu sama lain sih, nggak sampai ngerusak mereka atau apalagi manfaatin mereka atau apapun gitu. Oke. Kalau misalnya nih, you jadi orang tua, you ngeliat anak you pacaran sama orang kayak Fadel, itu gimana? Kalau gue sebagai orang tua gitu ngeliat anak gue, gimana ya, sebenarnya mungkin awalnya si mamanya juga nggak tahu kan si Fadel tuh orang kayak gitu kan. Iya, tapi dari awal mamanya udah nggak suka sama si Fadel itu. Mungkin kalau lihat dari seiring berjalannya waktu, lihat anaknya dibimbing ke jalan yang nggak bener, kalau misalnya gue sebagai orang tua nih, itu bakal nggak seneng juga sih, dan pasti kita bakal nyuruh anak kita buat udah jangan jalan hubungan sama orang kayak gitu. Tapi kan lagi-lagi itu balik ke anaknya ya. Iya, kalau anaknya nggak mau, gimana ya, kita lebih ke support dia aja sih, dan kita monitor juga apa yang dia lakukan. Jadi jangan sampai dia ngelakuin hal-hal yang di luar kemampuan dia, di luar batasan dia, jangan sampai kelewat batas. Berarti dari awal sebenarnya harus dicegah ya. Iya. Tapi kalau itu udah terlanjur terjadi, you bakal gimana? Misalnya punya anak, dia pacaran sama orang kayak Fadel, terus anak you misalnya hamil, terus aborsi gitu, you gimana? Gimana sih, kita harus tetap lindungin sih ya. Kalau udah yang kayak kasus yang udah ada ini mungkin kayak udah terlalu banyak gitu ya yang terjadi. Tapi kita kalau misalnya kita bisa dari awal, kita cegah dulu. Kalau memang ujungnya tetap terjadi, kita tetap lindungin no matter what. Jadi kayak si cowoknya ini yang kayak, atau pokoknya yang buruknya ini kita harus jauhin gitu loh dari anak kita, gimana pun caranya. Nah sekarang kalau misalnya you sendiri punya pacar kayak si Fadel, you gimana? Iya, jadi maksudnya kayak kita misalnya dalam hubungan kita sampai diajak untuk melakukan hal-hal yang di luar batas, kayak misalnya melakukan hubungan seksual atau yang enggak lah, kita juga harus tahu value kita. Jadi kita nggak boleh kayak asal mau-mau aja, cuman gara-gara istilahnya kita sayang sama orang itu, dan kita juga misalnya kita dimintain uang yang kayak sampai berlebihan untuk tujuan yang nggak bener juga. Kayak kan kalau nggak salah di media juga ada yang kayak minta beliin barang gitu kan buat cowoknya. Itu kayak buat apa banget, kayak istilahnya kayak dimanfaatin gitu kan. Jadi kayak ya kita tahu aja sih. Tapi kan kita, kalau kata orang ya, cowok sama cewek, kalau laki-laki sama perempuan kalau pacaran tuh perempuan lebih pakai emosional, sementara cowoknya lebih pakai logika. Kan kita kadang mungkin kita sebelum dari hubungan itu kayak kita kayak enggak sih, gue nggak bakal gitu. Tapi kalau selagi udah di hubungan itu kan bisa aja buta cinta. Ya, gimana caranya kalau misalnya ceweknya udah terlanjur buta cinta banget, udah nggak mikir pakai akal sehat, gimana?
Itu lebih ke prinsip sih ya, harusnya dari awal, dari sebelum kita pacaran kita terapin aja sama diri sendiri. Meskipun mungkin nanti di dalam hubungan kita bakal kayak gimana ya, atau kita bimbang gara-gara kita saking sayangnya sama orang itu, tapi tetap itu semua datangnya dari diri sendiri. Yang penting kita bisa pegang sama prinsip, terus kita tahu kalau oh ini batasan kita. Jadi jangan sampai dia udah ngelakuin A terus kita sampai ngelewat itu nggak apa-apa gitu. Ya kita harus punya batasan sama diri sendiri. Oke. Nah kalau menurut you dalam suatu hubungan berpacaran itu tuh bisa dipengaruhi oleh lingkungan atau pergaulan nggak sih? Bisa. Jadi kalau misalnya kita punya lingkungan pertemanan yang kayak emang dari awalnya ngebimbing kita ke arah yang buruk, atau kayak misalnya kita nongkrong di tempat-tempat yang nggak benar, atau kita juga obrolannya juga yang nggak sehat, dan kita pasti bisa, misalnya kita deket sama orang nih dan mereka itu malah dukung kita untuk hal yang salah, itu bisa banget. Jadi kayak kita harus pinter-pinter juga memilih lingkungan yang sehat buat kita, supaya nanti karena berpengaruh juga sama hubungan kita. Oke, iya. Kalau misalnya nih, menurut you sendiri cari pacar tuh harus yang gimana sih biar hubungannya sehat? Kalau menurut gue ya, cari pacar tuh harus yang apa ya, yang bisa respect our boundaries, yang bisa ngerti kita ini sebenarnya orangnya kayak gimana, tapi juga nggak ngerusak kita. Kayak karena kita mungkin kita mau cari seseorang yang bisa komitmen dan segala macam, tapi kita juga harus tahu kalau orang ini tuh bawa dampak yang positif bagi kita gitu. Kalau misalnya dia kalau misalnya dia udah ada tanda-tanda yang kayak bikin kita tuh malah jadi kehilangan diri kita gitu, atau kita sampai pokoknya dampaknya negatif banget kita kayak yang udah ada itu kan, itu jadi kayak pokoknya intinya dari awal kita harus pintar-pintar dan kita tahu harga diri kita sendiri. Tapi itu kan kalau misalnya udah menjalin hubungannya kan, tapi kalau sebelum kita kenal orang itu kan kita nggak tahu, jadi harus carinya kayak yang seperti apa, misalnya yang seperti apa gitu. Maksudnya kalau baru kenal orang nih, mau menjalin hubungan, apa yang harus dilihat dari orang itu gitu. Dari kan kita pasti kalau misalnya dari kita mau jalin hubungan pasti kita ada masa PDKT-nya dulu kan, belum langsung masuk dalam hubungannya. Di dalam masa PDKT itu kita lihat orangnya sebenarnya kayak gimana. Meskipun mungkin dia nggak ngasih lihat 100% dari diri dia itu kayak gimana, tapi kita harus bisa lihat nih, pasti yang dia lakukan itu ada cerminan dari diri dia yang asli. Jadi kita pasti harus ngelihat kualitas dia kayak gimana, dan jangan sampai istilahnya gimana ya, belum mulai hubungan aja kita udah ditelantarkan atau dikesampingkan gitu. Jangan sampai kayak gitu. Dan menurutnya di kasus ini, Loli sama Fadel ini sebenarnya yang salah tuh siapa sih? Apakah menurut you salah orang tuanya karena kurang memperhatikan anaknya, atau salah cowoknya karena ngajak cewek untuk melakukan hal seperti itu, atau salah si ceweknya sendiri karena mau gitu? Menurutnya di sini tuh yang salah siapa sih? Kenapa bisa sampai mereka tuh akhirnya jadi kasus seperti ini? Kalau yang salah udah pasti dua orang yang jalin hubungan itu ya, karena mereka yang punya hubungan, mereka juga yang tahu apa yang terjadi dalam hubungan itu. Jadi misalnya kayak kita lihat misalnya cowoknya ngajak dia untuk melakukan hubungan seksual dan lain-lain, dan ceweknya juga mau, itu juga kayak ya kita harus tahu kita tuh batasnya sampai mana. Makanya itu yang tadi gue bilang kan. Jadi sebenarnya yang salah ya dua-duanya, karena dua-duanya nggak menjaga batas diri sendiri. Batas menurutnya di mana? Apakah maksudnya apa yang boleh dan nggak boleh dalam suatu hubungan? Batasan itu apa? Ya melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita, yang di luar dari aturan-aturan yang ada, yang kayak kita kayak melakukan hubungan seksual itu kan sebenarnya belum pantas ya di dalam hubungan pacaran. Tunggu kita misalnya nikah dulu atau apa, itu kan, dan jangan melakukan sesuatu tuh berdasarkan nafsu gitu. Jadi kayak kita kontrol diri aja sih. Menurut you kalau misalnya bukan melakukan hubungan seksual, misalnya ciuman, menurut itu pantas gak? Misalnya ya? Menurut gue sendiri sih belum ya kalau untuk di hubungan pacaran, tapi sebenarnya itu kan tergantung orang ya. Asalkan dia nggak sampai melakukan hal-hal yang lain yang sampai efeknya berjangka panjang yang kayak tadi itu berhubungan seksual. Tapi semua tergantung prinsip diri sendiri. Kalau dalam pacaran kan ada nih awalnya nih pegangan tangan, pelukan, ciuman, atau misalnya kalau bahasa Inggrisnya kan make out gitu kan. Dan terakhir hubungan seksual kayak gitu. Menurutnya batas-batasnya di mana? Apa aja yang nggak boleh dan boleh di tahap-tahap itu?
Kalau menurut gue pribadi ya, ini kan tergantung dari prinsip orang masing-masing. Kalau menurut gue udah itu stop sampai sebelum yang ciuman itu, karena sebelum kita punya ikatan yang sah itu yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya nggak perlu, dan semua tuh cuman base dari nafsu doang. Jadi menurut you hubungan yang sehat tuh seharusnya lebih ke arah saling sayang tapi tanpa nafsu gitu. Iya, sebenarnya nafsu semua orang pasti punya ya, cuman lebih kita kontrol aja. Gimana kan kita masih menjalin hubungan yang belum ada ikatan sah, kita harus tahu batas kita tuh di mana. Kita harus bisa kayak kontrol diri sendiri dan kayak gitu. Gimana cara kita bisa mengontrol diri sendiri mungkin? You punya ini gak saran untuk orang-orang kayak untuk cewek sebagai perempuan, gimana cara kita jaga diri kita sendiri gitu? Kan orang kadang kalau udah cinta mereka udah kayak udahlah mau gimana udah nggak apa-apa gitu kan. Gimana sih caranya biar untuk orang-orang di sana, cewek-cewek di sana, biar mereka bisa jaga diri sendiri, itu punya saran? Kalau menurut gua untuk cewek-cewek di luar sana lebih ke tahu value diri sendiri. Kita tahu kita tuh kayak kita tuh seberharga apa gitu loh. Jangan sampai kita mau untuk dijerumuskan seperti yang kayak kasus-kasus yang udah ada. Jangan sampai kita kayak gitu, dan jangan sampai kita kebimbing ke arah yang nggak benar. Kita harus tahu value kita, tahu prinsip kita juga, apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan. Kalau buat cowok mungkin gimana maksudnya biar cowok ini kan ini kalau dalam hubungan bukan cewek doang, tapi kan cowok juga pasti berperan dalam hubungan tersebut. Kalau buat cowok gimana biar nggak begitu? Kalau buat cowok bercermin dari kasus yang udah ada, kontrol diri juga sih sama, tapi kontrol dirinya lebih ke jangan sampai membiarkan kita tuh melakukan hal-hal yang nggak boleh gitu. Kayak misalnya di sini kita sebenarnya kita cuma mengira-ngira ya, mungkin cowoknya yang mengajak atau apa, tapi kalau misalnya juga ceweknya. Iya, kalau kayak gitu ya kembali lagi, kalau emang misalnya ceweknya yang mengajak, kan berarti cowoknya juga harus tahu cara nguasain diri, menolak itu. Tapi kalau cowoknya yang mengajak, ya kontrol diri sendiri, kontrol jangan sampai melakukan hal-hal yang berdasarkan nafsu gitu, dan jangan merusak orang lain gitu. Menurut you sebagai orang tua, misalnya ini in general, kalau orang tua punya anaknya, ngelihat anaknya pacaran, menurut you better dilarang atau ya udah nggak apa-apa gitu? Kalau menurut gue ya, pacaran itu sebenarnya masih suatu hal yang boleh gitu, asalkan dalam batasan-batasan yang tadi gue udah sebutkan. Kalau misalnya anak kita sampai, misalnya nih kita udah melakukan monitor dari awal, terus ternyata dia ada melakukan sesuatu yang kayak udah agak keluar jalur nih, kita harus ingetin dia. Tapi bukan berarti kita kayak bener-bener larang. Kalau misalnya dia udah umurnya udah cukup gitu, bukan berarti kayak anak umur 10 tahun gitu boleh pacaran, bukan kayak gitu. Tapi kayak misalnya dia udah di umur remaja, dia mau menjalin hubungan, itu boleh, asalkan dianya juga tahu yang boleh dan nggak boleh dilakukan. Menurut you lebih better gimana? Kalau misalnya pacaran pas SD, boleh nggak? Kalau anak itu pacaran pas masih SD atau SMP atau SMA? Menurut gue kategori orang yang udah boleh pacaran itu kayak mungkin SMP atau SMA sih. Kalau SD mungkin terlalu kecil ya untuk jalin sesuatu yang kayak istilahnya kita mau komitmen, tapi di SD itu kita tahu apa gitu loh di dalam situ kan. Okay. Terakhir mungkin saran bagi anak-anak muda yang sekarang kan pasti kita tahu banyak yang bahkan udah kayak contohnya Loli kan tadi sampai hamil dan aborsi, tapi mungkin saran bagi mereka yang bisa aja juga mengalami hal yang sama tapi kan gak digubris ke media gitu kan. Menurutnya apa? Ada saran untuk kalau untuk remaja-remaja di luar sana lebih jaga diri aja, dan harapan gue sih biar mereka tuh tahu ya harga diri mereka di mana, terus kayak biar nggak terjerumus sama hal-hal yang negatif. Tapi kalau misalnya memang udah terjadi kayak yang diduga terjadi di kasus ini, lebih kayak apa ya, semangat dan jangan putus asa. Pasti ada yang dukung kamu di luar sana, tapi kayak tetap tahu harga dirinya masing-masing juga. Terakhir, kalau misalnya nih ya, kan tadi you bilang ada yang dukung mereka lah ya, tapi kalau misalnya di beberapa kasus kan yang bisa sampai seperti itu kan, kadang anak itu, cewek itu sendiri, misalnya dia nggak punya teman, misalnya orang tua dia nggak perhatiin dia, dan dia tuh cuma punya pacarnya doang, dan kadang kan itu yang bikin suatu cewek kan jadi kayak nempel banget sama pacarnya. Itu tuh menurutnya gimana? Kayak karena kan mungkin dalam pikiran ada perempuan yang kayak mau menjalin hubungan dan maksudnya kayak apa ya,
ngelakuin lah apapun yang disuruh sama cowoknya, karena cuman cowoknya doang yang dia punya gitu. Gimana? Sebenarnya sebagai orang luar kita nggak bisa komen yang terlalu gimana-gimana banget kan untuk orang-orang yang dalam posisi itu. Tapi sebagai orang luar nih, gue memberi sedikit saran aja kalau untuk orang kayak gitu, kalau memang itu lingkungannya udah nggak bagus buat kalian, jangan sampai kita terjebak di dalam sana gitu. Kalau bisa kita istilahnya cepat-cepat bebasin diri gitu, karena di lingkungan yang sampai udah istilahnya udah hamil, udah aborsi atau apapun itu kan udah nggak sehat banget kan. Jadi kita harus pinter-pinter cari jalan buat diri sendiri dan support diri sendiri kalau memang bener-bener nggak ada yang bisa ada di sisi kita gitu. Terakhir banget, mungkin nggak tahu ya udah tahu belum, tapi ada yang bilang kemarin tuh Rasman, pengacaranya si Fadel, kayak dia bilang kalau ada artis senior yang bilang kalau misalnya itu kan si Loli sama Fadel, kata si mamanya udah berhubungan seksual, hamil, aborsi. Nah, ada yang berpendapat udah lu nikahin aja si Loli sama Fadel. Menurut gimana? Apakah harusnya kalau misalnya udah seperti itu, apakah mereka harus nikah atau gimana menurut you? Menurut gue sih sesuatu yang kayak udah terjadi, misalnya udah hamil, itu bukan berarti kita harus langsung menikahi orangnya sih. Apalagi kalau misalnya orangnya di sini pengaruhnya buruk gitu kan. Kalau dari yang udah seliweran di media itu kan ya kesannya dia tuh bukan orang yang baik gitu kan. Buat apa menikahi seseorang yang nggak bawa pengaruh baik buat kita gitu. Jadi menurut gue solusinya bukan menikah sih. Tapi kalau misalnya hal lain yang terjadi itu kan juga di luar kuasa kita gitu. Oke, thank you Evelyn untuk perbincangan kita hari ini semuanya. Oke guys, semoga dari perbincangan barusan ada hal baik yang bisa dipetik, dan that's it. Thank you, sampai ketemu di video Next Generation lain kali. Terima kasih.